Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. And we will continue our lesson in New English Periodic for grade. Kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 4. Sekarang ada di Unit 2. Okay, open your book in 12 page, halaman 12. Kita akan belajar tentang last weekend. Last weekend, akhir pekan kemarin, akhir pekan lalu, gitu ya. Itu ngapain aja? Akhir pekan itu ada 2 hari. Akhir pekan itu Saturday and Sunday, hari Sabtu dan hari Minggu. Itu namanya akhir pekan, ya. Apa yang dilakukan? Kita akan bahas di sini. Number 1, what are they doing? Kita lihat the picture, kita lihat gambar-gambarnya. Itu ada yang number 1, itu sedang apa tuh, bawa sampah, ya, trash. Kemudian number 2 itu lagi apa ya, read the book. Number 3 ride bike, sedang bersepeda. Number 4 itu sedang camping, ya, bertamasya, piknik, gitu ya. Oke. Setelah kita tahu tentang picture-nya, kita akan pasangkan the number kepada sentence, ke kalimatnya di bawah, ya. How was your weekend? Who's talking? Write the number. Siapa yang sedang bicara? Tulis nomornya. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sesuai dengan kalimat yang nanti Mister artikan di sini. Nah, di situ ada garis, itu silakan diisi nomor 1, 2, 3 atau 4. It was good. Ini sangat baik atau bagus. I read a really funny book. Saya membaca buku yang sangat lucu. Nah, kira-kira itu nomor berapa? Silakan diisi. Kemudian yang bawahnya, I had a great time. Saya mempunyai atau memiliki waktu yang sangat baik atau indah. I rode my bike in the park. Saya mengendarai sepeda di taman. My weekend wasn't much fun. Bawahnya lagi itu ada akhir pekan saya tidak terlalu menyenangkan. I did the dishes. Saya mencuci peralatan. And took out the rubbish. Dan membuang sampah keluar, ya, ke tong sampah. Itu kira-kira nomor berapa? Kemudian yang paling bawahnya, good, bagus. I went to the desert. Saya pergi ke padang pasir. We had a picnic. Kita sedang berpiknik, mengadakan piknik. Nah, itu sama keluarganya. Kira-kira nomor berapa? Silahkan diisi di nomornya. Kemudian kita langsung ke page 13. Halaman 13, di situ ada number 3, what did they do? Apa yang telah mereka lakukan? Read the sentences. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini, ya. Di pojoknya itu ada language note. Itu ada catatan bahasa, ya. Di situ ada jam 9 is before jam 10 di situ, ya. Jadi jam 9 itu sebelum jam 10. Before and after. Jadi kita akan belajar before, after. Before itu sebelum, after itu sesudah atau setelah, ya. Jam 11 itu sesudahnya jam 10. Kita lihat gambar di bawahnya. Number 1, di gambarnya itu ada Sarah sedang melihat jam. Sarah got up very late. Si Sarah bangun sangat terlambat. Bawahnya itu si Sarah sedang agak berlari, ya. She ran to school. Dia berlari ke sekolah karena bangunnya terlambat. Number 2, kita lihat sampingnya yang tengah. Ahmed got home from school. Ahmed pulang dari sekolah. Di bawahnya, he did his homework. Dia mengerjakan PR, ya. Kemudian nomor 3, Ali ate lunch. Si Ali telah makan
siang, lunch. Kemudian bawahnya, he did the dishes. Dia mencuci peralatan. Ya. Nah, ini semua kalau kita lihat dari kalimatnya itu ada got. Si Sarah tadi got up. Kemudian di bawahnya ada ran. Kemudian si Ahmed ada got up. Kemudian bawahnya ada did, mengerjakan. Ya. Kemudian ada kemudian ada did juga. Nah, ini semua verb to atau past tense, kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan di masa lampau atau yang sudah lewat, gitu ya. Maka pakai verb dua, got up. Asalnya itu dari get up. Get up ini verb satu, ya. Verb duanya got up. Ran dari run. Get home dari get home atau go home, ya. Kemudian dari do, dari eat makan, verb satu, verb duanya ini juga sama, ya. Nah, kita akan belajar tentang past tense. Jadi semuanya memakai verb dua. Maka di pertanyaan, misalkan dua, why, when, itu ini pertanyaan, kalimat WH question, maka di sininya harus memakai did. Ini menunjukkan past tense. Ya. Nanti boleh bertanya apa? Kita lihat di bawahnya, answer the question. What did Sarah do after she got up late? Apa yang Sarah lakukan setelah after she got up late? Apa yang Sarah lakukan setelah dia bangun terlambat atau telat? Ya. Jawabannya pakai verb dua juga. Berarti apa? Setelah dia bangun telat, apa kira-kira jawabannya? Lihat dari kalimat-kalimat yang ada di atasnya. Ya. Kemudian nomor 2, kita baca lagi. Misalkan, what did Ahmed do after he got home from school? Apa yang Ahmed lakukan setelah dia pulang dari sekolah? Ngapain si Ahmad? Ya. Silakan lihat di gambarnya. Kemudian nomor 3, what did Ali do before he did the dishes? Apa yang Ali lakukan sebelum, before, ya, dia mencuci peralatan dapur itu, ya. Nah, kira-kira apa? Jawabannya boleh dilihat dari kalimat yang ada di atas. Itu tentang past tense, kedua, dan before, after. Before itu sebelum, after sesudah. Oke, lihat number 14 di halaman 14. Kita akan belajar tentang talk about Fahad's timetable. Timetable itu jadwal rutinitas, ya. Di situ ada dari jam berapa sampai jam berapa, dari bangun tidur sampai tidur lagi mungkin, ya. Ask and answer question with before. Ini suruh bikin pertanyaan menggunakan before. Baik, kita lanjutkan ke halaman 14. Kita akan talk about Fahad's timetable. Kita akan berbicara tentang rutinitas aktivitas Fahad, ya. Di sini ada aktivitas-aktivitasnya pada hari tersebut dan jamnya, ya. Di situ ada get for Fajr prayer, eat a good breakfast, read my bike to Saleh's house, go to the shopping center with Saleh, go to noon prayer, eat lunch with Saleh at the shopping center, go to Saleh's house, go to Asr prayer, time for Maghrib prayer, eat dinner at home, read a book of short stories, time for Isya prayer, go to bed. Di situ ada waktunya jam 5, jam 7, ngapain aja, ya. Ada sholat subuh, kemudian sarapan, mengendarai sepeda ke rumah Soleh, kemudian pergi berbelanja di shopping center dengan Soleh, kemudian sholat asarnya juga di sana, sholat duhurnya di sana, kemudian makan siang dengan Soleh di shopping center juga, kemudian pergi ke rumah Soleh jam 2, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib,
kemudian makan malam di rumah, membaca buku, cerita pendek, kemudian sholat isya dan tidur. Nah, di situ timetable-nya Fahad juga kita ketahui ya, dan waktunya juga. Kemudian kita suruh membuat pertanyaan dengan kata before. Apa tadi before? Sebelum ya. What did Fahad do? Apa yang Fahad lakukan before, sebelum dia wrote? Wrote itu verb 2 dari write. Oke ya. Tadi ada go, verb 2-nya jadi went, eat jadi ate, read jadi read ya, tulisannya sama tapi bacanya beda. Kemudian write jadi wrote. Maka pertanyaannya nanti setelah after atau before. Nah, si Fahad ini di verb 2 di sini ya. Boleh apa aja tadi? When, at, read, wrote gitu ya. Apa yang Fahad lakukan sebelum dia mengendarai sepedanya ke rumah Soleh ya. Nanti jawabannya Fahad at breakfast itu pakai verb 2 lagi. Eat jadi at. Si Fahad sarapan before he went to Saleh's house, sebelum dia pergi ke rumah Soleh. Kemudian number berikutnya, number 7. Nah, nanti tadi yang number 6 itu kalian bikin satu pertanyaan dan satu jawaban menggunakan before ya. Kemudian yang number 7, yang write about Fahad's day itu menggunakan after. Jadi kalian bikin kalimat juga menggunakan after. Fahad at breakfast after he got up. Si Fahad sarapan setelah dia bangun. Nah, kira-kira nanti boleh bikin kalimat apa aja, menggabungkan dua aktivitas tadi menggunakan after. Si Fahad itu ngapain setelah ngapain gitu ya, pakai verb 2. Yang tadinya eat jadi at, kemudian yang tadinya get jadi go, jadi went, dan sebagainya. Di situ ada ya. Demikian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.